Oke, kita lanjutkan di bagian yang kedua. Setelah tadi kita membahas tentang hakikat fisika, kemudian manfaat kita belajar fisika, tujuan fisika itu sendiri, tujuan belajar fisika dan perkembangan ilmu fisika. Sekarang kita masuk ke peran fisika dalam kehidupan di bagian 2 di materi hakikat fisika ini. Nah, ilmu fisika ini telah berperan sekurang-kurangnya pada 7 bidang kehidupan kita ya. Ketujuh bidang tersebut memuat ilmu fisika dalam praktiknya. Berarti konsep fisika itu diterapkan di berbagai bidang. Di antaranya adalah ini. Yang pertama, peran fisika dalam bidang industri, yaitu industri pembuatan kayu plywood ya. Yang pertama ini. Pada industri produksi atau membuat kayu plywood ini, prinsip fisika yang dipakai yaitu tekanan atau pressure. Berarti hasilnya kayu plywood itu akan mencapai ketebalan tertentu yang tahan dari resiko retak hingga pecah karena dia ditekan sehingga dia tidak pecah atau retak ketika dipakai itu ya. Prosesnya dibuat dengan cara menyusun beberapa lembaran tipis kayu yang dibuat menyatu dengan mengandalkan tekanan yang besar. Nah, kayu plywood ini seperti kayu triplek gitu ya, beberapa lapis kemudian ditekan. Kemudian ada industri pembuatan garam. Garam ini berasal dari air laut dengan memanfaatkan prinsip penguapan. Nah, penguapan ini di konsep fisika ya. Caranya pembuatan garam itu didahului dengan menjemur air laut di atas suatu papan atau bidang datar. Selanjutnya, sinar matahari itu akan memulai proses penguapannya. Ya. Kemudian setelah proses penguapan itu, kristal-kristal garam akan muncul atau tertinggal di atas papan atau bidang tadi ya. Dan jadilah garam dapur itu yang kita gunakan sebagai bumbu masak dan lain-lain itu ya. Itu proses pembuatan garam berarti menggunakan konsep penguapan. Itu peran fisika dalam bidang industri. Kemudian ada juga pengolahan minyak bumi. Dalam peranannya di industri minyak bumi ini, prinsip fisika yang dipakai itu adalah termodinamika. Termo itu panas itu ya. Tadi sebelum diaplikasikan, minyak mentah itu yang berasal dari dalam tanah atau dari mana? Minyak bumi itu dipanaskan dulu sehingga fungsi dari proses pemanasan itu adalah memisahkan zat-zat penyusun minyak mentah sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Nah, pada titik didih sekian itu akan menjadi apa itu dipisahkan ya. Pemisahan ini disebut juga dengan penyulingan. Hasilnya nanti bisa berupa bensin, kemudian solar, oli, gas, dan lain-lain. Itu ya, itu proses penyulingan. Itu juga merupakan konsep dari fisika berlaku di bidang industri atau berguna di bidang industri. Kemudian, pada bidang kesehatan atau kedokteran, ini digunakan untuk mengukur tensi, ya kan, darah. Tensi darah bisa darah tinggi, darah rendah kan begitu. Nah, ini yang kita pakai adalah hukum Pascal, ya, hukum Pascal mendasari konsep dari tensimeter ini. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah pasien. Sering ya kalian lihat ya ada tensi itu ya. Kan seperti ditekan itu kan, kalau kita tensi itu di bagian tangan kita seperti ditekan gitu. Nah, itu menggunakan hukum Pascal. Kemudian sinar Ronsen, tulisannya Röntgen ya, Ronsen. Kita menggunakan sinar X ini. Nah, ini biasanya untuk memotret tulang gitu kan. Sinar X atau sinar Ronsen ini merupakan salah satu prinsip fisika yang dipakai pada bidang kedokteran. Karena alat ini, dokter itu lebih mudah untuk mengetahui jaringan pasien tanpa melakukan pembedahan. Seperti kita melihat struktur tulang itu kan sudah bisa menggunakan sinar Ronsen ini. Ronsen ini menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik karena sinar Ronsen itu merupakan gelombang elektromagnetik ya, dalam merambatnya tidak membutuhkan medium yang memunculkan bagian dalam tubuh. Ya, nama alat ini kenapa kok disebut Ronsen itu? Karena sesuai dengan nama seseorang atau ilmuwan fisikawan ya, ilmuwan yang menemukannya itu Wilhelm Conrad Ronsen. Makanya disebut sinar Ronsen atau sinar X itu tadi. Oke, sip. Kemudian yang terakhir,
Sebenarnya ada contoh lain ya, tidak hanya 3 ini tapi ada banyak. Tapi ini ada beberapa contoh saja yang saya tampilkan. Untuk sterilisasi alat kesehatan. Biasanya kalau alat-alat kesehatan ini setelah dipakai dia disterilkan kalau mau dipakai lagi. Ya, karena apa? Karena alat kesehatan ini merupakan alat yang rentan terkena bakteri atau virus setelah dipakai. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, itu sangat penting sekali kita menggunakan sterilisasi alat kesehatan. Oleh karenanya, alat kesehatan harus tetap steril dengan dilakukan tindakan sterilisasi sebelum digunakan kembali. Hal tersebut akan mengurangi tersebarnya resiko tertularnya bakteri atau virus. Nah, yang digunakan adalah dengan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menggunakan alat sterilisasi kesehatan ini. Nah, lanjut. Pada bidang telekomunikasi, dan sekarang ini memang kita memakainya karena apalagi ini di masa pandemi COVID kita belajarnya menggunakan telekomunikasi ya, via daring dalam jaringan. Penggunaan gelombang elektromagnetik pada TV, radio, dan handphone. Ini yang setiap hari kita pegang, selalu kita gunakan ini. Nah, dan juga pada serat optik pada jaringan internet. Nah, kita karena ini masa pandemi, kita belajarnya selalu melewat jaringan internet ini. Nah, gelombang elektromagnetik ini yang kita pakai pada TV, radio, handphone itu ditemukan oleh Maxwell pertama kalinya pada tahun 1973. Ya. Selanjutnya, gelombang ini digunakan oleh Guglielmo Marconi untuk mengirim suara pada tahun 1899. Nah, sampai sekarang pemanfaatan dari GEM itu adalah gelombang elektromagnetik ini berkembang sangat pesat ya. Selain bisa mengirim suara, telepon itu bisa digunakan untuk mengirim gambar, video gitu kan. Nah, untuk teknologi komunikasi ini sangat penting sekali ya peranannya gelombang elektromagnetik ini. Berkat handphone itu kan yang kita bisa menggunakan komunikasi seolah-olah jarak yang jauh terasa dekat karena kita saling tatap muka, video call dan lain-lain itu. Itu penting sekali ya. Nah, ternyata fisika berguna banget bagi bidang telekomunikasi. Kemudian, pada jaringan internet, seolah-olah kalau kita sekarang zaman ini kalau tidak ada internet terasa bagaimana begitu, karena semua informasi bisa kita dapatkan secara cepat dan aktual ya, langsung begitu. Nah, serat optik ini merupakan salah satu contoh teknologi yang bekerja sesuai konsep fisika, yaitu prinsipnya menggunakan prinsip cahaya. Kalau kalian biasa melihat di jalan itu ada galian fiber optik, nah itu menggunakan serat optik gitu ya. Nah, cahaya itu ditransmisikan melalui bahan yang bernama serat optik ini. Cahaya itu digunakan sebagai media pembawa informasi dengan sangat cepat karena C, kecepatan rambat cahaya itu tadi sudah saya tulis ya, 3 kali 10 pangkat 8. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali ya, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, para fisikawan itu yang berperan dalam dasar-dasar serat optik antara lain ada Einstein, gitu kan. Pada saat ini teknologi ini digunakan dalam jaringan internet sebagai pengganti kabel tembaga. Lebih enak pakai fiber optik daripada kabel tembaga ya. Dengan serat optik ini kecepatan internet yang hanya beberapa Mbps gitu kan bisa meningkat menjadi Gbps, kan megabyte per second bisa gigabyte per second. Semakin cepat kecepatan kita dalam mengakses internet itu sangat cepat sekali karena tidak ada hambatannya. Kalau tembaga masih ada hambatan pada kawat penghantar, tapi kalau cahaya tidak ada hambatannya sehingga proses akses internet sangat cepat sekali. Gitu. Nah, ini yang baru tren zaman sekarang. Kemudian pada bidang pertanian, ini sebagai pemberantasan hama, kemudian pengairan dengan sistem gravitasi ya. Gravitasi itu kan daya tarik bumi itu. Untuk pemberantasan hama ini, kalau tidak dibasmi nanti produksi pertanian menjadi berkurang sehingga bisa menyebabkan gagal panen justru ya. Nah, jika kita tidak melakukan tindakannya maka hama akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman itu. Bahkan beberapa yang ada yang mematikan langsung tumbuhannya jadi gagal gitu kan panennya. Salah satu metode yang digunakan ini menggunakan pemanfaatan sinar lampu. Karena sinar lampu ini akan menarik hama, ya kan? Terang itu kan hama lebih tertarik ke lampu. Kemudian
ketika dia sudah tertarik ke lampu, kita memberikan arus listrik, hama itu akan mati, tersengat arus listrik gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan itu. Kemudian dengan pengairan sistem gravitasi ini. Nah, karena produksi pertanian ini membutuhkan pengairan ya, pastinya salah satu metode yang bisa digunakan yaitu dengan sistem gravitasi. Artinya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya kan? Metode ini sangat menghemat energi karena hanya memakai konsep gravitasi. Kita buat sedemikian rupa sehingga air itu bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oke, sekarang dalam bidang kelautan. Pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Ini seperti hama tadi ya, mendasari pembuatan teknologi gelombang suara untuk memanggil ikan ini. Ikan bisa merespon suara dengan frekuensi tertentu. Kita tahu bahwa frekuensi bunyi itu ada yang infrasonik, kemudian audio sama ultrasonik gitu kan. Kita bisa men-set alat itu di frekuensi yang bisa ditangkap oleh ikan. Kemudian karena satu frekuensi dengan ikan, akhirnya ikan itu tertarik untuk berkumpul di sekitar suara atau bunyi yang kita sebarkan itu, sehingga kita lebih mudah dalam menangkap ikan itu. Nah, kemudian untuk mengukur kedalaman air laut atau kedalaman laut, tidak mungkin kita menggunakan meteran kan, dari atas permukaan sampai dasar kan tidak mungkin. Kita menggunakan gelombang elektromagnetik lagi ya. Nah, salah satu metode fisika untuk mengukur itu adalah menggunakan sonar. Dengan sonar ini, gelombang akan merambat ke dasar laut, kemudian terpantul lagi. Ya, kita menerima pantulan. Nah, seberapa lama pantulan itu sampai kita kembali ke permukaan laut itu tadi. Misalnya ini ada sebuah perahu begitu kan. Perahu gitu ya. Wah, ini merah putih gitu. Ini dasar laut, berarti kita menembakkan gelombang sonar ya, elektromagnetik di sini, kemudian dia akan mantul lagi ke atas. Ya kan, ini kan jarak-jarak kan. Ini prinsipnya GLB sebenarnya. Gerak lurus beraturan. S sama dengan V kali T kan. Nah, karena ini jaraknya ada 2 kan, berarti ini. Ya kan? PT per 2. Itu untuk mengukur kedalaman air laut. Nah, sekarang untuk bidang energi, kita menggunakan panel surya atau sel surya sebagai pengganti listrik itu ya, PLN itu sebagai penghasil listrik. Nah, sel surya atau panel surya ini prinsipnya menggunakan efek fotolistrik yang ditemukan oleh Einstein juga. Efek fotolistrik ini adalah peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam atau dari katoda menuju ke anoda. Nah, ini biasanya kalau di pal listrik itu ya, tiang-tiang listrik jalan-jalan itu untuk penerangan lampu di jalan menggunakan sel surya karena lebih hemat ini ya. Kemudian pada generator pembangkit listrik kan, ini menggunakan induksi elektromagnetik. Kemudian penggunaan radioaktif untuk tenaga nuklir. Wah, ini yang sangat besar ini, tenaga nuklir, tapi efeknya terjadi yang namanya radiasi. Tapi sedikit saja itu bisa menghasilkan energi yang sangat besar sebenarnya. Ya, sebenarnya sedikit saja kita menggunakan radioaktif ini, energi yang kita hasilkan itu sangat besar. Contohnya menggunakan ini, radium, polonium, uranium gitu. Dan hingga saat ini masih diaplikasikan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir itu ya. Oke, lanjut. Pada bidang transportasi, ini kereta api levitasi magnetik. Ini di Indonesia belum ada ya. Kereta api ini menggunakan magnet sebagai tenaga pengangkat dan pendorongnya. Jadi keretanya itu ngambang begitu loh. Dan juga digunakan untuk mendorong. Dengan memanfaatkan gaya tolak magnet ini, gesekan itu dapat dikurangi kan karena tidak nempel, sehingga kereta akan mengambang, tidak menyentuh rel, sehingga lajunya itu sangat cepat sekali. Dia bisa lajunya itu mencapai ini loh, 600 km per jam. Karena tidak ada gesekan sama sekali ya. Gesekannya hanya dengan udara, tidak dengan rel kereta api itu. Kalau ini di negara-negara yang maju sudah diterapkan, seperti di Jepang, Cina itu sudah ada ya. Nah, kemudian pada pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang. Kalau ini menggunakan prinsip yang namanya prinsip Bernoulli, nanti di kelas 2 ya. Gaya angkat pesawat yang besarnya adalah setengah rho A itu kan, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini kita gunakan fluida ya, fluida dinamis untuk
gaya angkat pesawat terbang gitu ya. Nah, sayap itu bisa mengangkat dan menahan pesawat tetap di udara itu. Nah, itu pada bidang transportasi. Sebenarnya masih ada bidang-bidang yang lain, ini sebagai contoh saja. Kemudian ya, saya lanjutkan lagi. Hubungan ilmu fisika dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, fisika itu tidak berdiri sendiri karena dia sebagai dasar. Dia bisa menjembatani ilmu-ilmu yang lain sebagai apa ya, dasar itu ya. Nah, sebagai ilmu dasar ini fisika sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu yang lain. Karena ada kaitan yang erat antara ilmu fisika dengan ilmu yang lain. Banyak disiplin ilmu yang memakai konsep fisika baik saat mengembangkan keilmuannya maupun melakukan pengajian. Nah, seperti halnya ini. Yang pertama, geofisika. Geofisika, gabungan antara ilmu geologi dengan fisika. Geofisika adalah ilmu mempelajari bagaimana sifat-sifat bumi. Geologi, geografi itu geofisika itu. Kemudian fisika material. Ilmu fisika dan ilmu bahan. Fisika material adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisis, dilihat dari titik didihnya, titik bekunya, kelenturan bahannya, dan lain-lain. Fisika medis, nah ini kan digunakan kan, seperti ronsen itu kan, antara hubungan ilmu kedokteran dengan ilmu fisika, tensi seperti itu tadi kan. Kemudian ini cuci darah itu menggunakan ilmu fisika juga ya. Lanjut, fisika optik, seperti tadi fiber optik itu kan, ilmu fisika dengan ilmu optik atau serat optik tadi. Kemudian biofisika, kombinasi antara biologi dan fisika. Contoh ini tadi diastol, sistol, tensimeter itu tadi bisa. Astrofisika, astronomi dan ilmu fisika. Ini sih erat kaitannya ya, karena fisika juga mempelajari benda-benda langit kan. Nah, itu. Kemudian oke, selesai. Ada beberapa hubungan ilmu fisika dengan ilmu yang lain sampai astrofisika. Tadi sudah lihat ya, ini metode ilmiah nanti saya jelaskan di video berikutnya di bagian 3. Oke, terima kasih.